Pemerintah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan terus berbenah dan menyiapkan diri untuk menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Kota Baru secara geografis kaya akan potensi wisata. Kabupaten Kota Baru memiliki luas wilayah sekitar 9.442,46 km persegi atau lebih dari seperempat luas Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 154 pulau yang tersebar di 22 kecamatan, 198 desa, dan 4 kelurahan. Sektor pariwisata menjadi isu sentral pemerintahan Kota Baru untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Puluhan destinasi di Kota Baru siap bertransformasi menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Dengan banyaknya pilihan destinasi wisata di Kota Baru, diharapkan dapat menarik wisatawan lokal, nasional, bahkan mancanegara. Guna mendukungnya, pemerintah mulai melengkapi objek wisata dengan menyiapkan infrastruktur pendukung lainnya yang lebih representatif seperti pembangunan masjid di atas kapal serta panggung siring laut. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjadikan Kota Baru sebagai destinasi wisata berskala nasional maupun menuju internasional, sekaligus sebagai sarana untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Lalu, bagaimanakah pengembangan pariwisata di Kota Baru saat ini? Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Pemirsa, Kota Baru secara geografis kaya akan potensi wisatanya dan saat ini pemerintah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan terus berbenah dan menyiapkan diri untuk menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, Bapak Gusti Abdul Wahid SSTPMM, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota Baru untuk bahas topik kita pada hari ini, yaitu pengembangan pariwisata di Kota Baru. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Bu Kiki. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kami ingin mengucapkan terlebih dahulu Bapak bahwa selamat sudah mendapatkan penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 kategori pengembangan pariwisata dari iNews Media Group ya Pak ya. Terima kasih Ibu Kiki. Gimana nih Pak tanggapannya setelah mendapatkan penghargaan tersebut? Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, Pak Bupati kemarin menyampaikan kepada saya selaku mewakili Pak Bupati, jadi tolong sampaikan penghargaan ini untuk masyarakat Kabupaten Kota Baru katanya. Jadi ini menjadi motivasi kita untuk kita terus bekerja berbenah untuk masyarakat Kota Baru. Jadi penghargaan ini dikhususkan Bupati Kota Baru untuk masyarakat Kabupaten Kota Baru. Jadi untuk masyarakat juga ya untuk di sana masyarakat ya? Penghargaan ini. Baik, ini mungkin untuk pemirsa yang belum pernah ke Kota Baru Pak, mungkin dapat disampaikan seperti apa sih Kota Baru untuk pariwisatanya dan apa yang ditawarkan di sana? Kota Baru merupakan kota yang cukup indah lah. Jadi ada tagline sekali seumur hidup kalian harus ke Kota Baru. Jadi minimal sekali seumur hidup kalian harus ke Kota Baru untuk merasakan keindahan yang ada di sana. Karena di sana itu berbeda. Kalau di daerah-daerah lain itu kalau ada pantai cuman pantai saja, kalau ada pegunungan saja. Tapi kalau di Kabupaten Kota Baru itu hampir lengkap semua. Ada pegunungan, ada pantai, dan ada bukit, ada semuanya lengkap di sana. Ada jet ski juga. Oh, komplit ya Pak? Komplit. Oh, jadi baik. tempat wisata yang komplit ada di sana. Yang paling diminati Pak, wisata apa di sana? Jadi kalau ke sana itu tidak cukup untuk sehari 2 hari. Oh, nggak cukup ya? Nggak cukup. Jadi harus 4 hari sampai 1 minggu lah paling tidak. Karena di sana sangat banyak destinasi wisatanya. Jadi tadi yang seperti saya sebutkan, kita bisa ke pegunungan, ada hutan Meranti, ada bukit SJA Mamake. Kalau laut ada pantai Teluk Tamiang, pantai Gedambaan, dan banyak wahana-wahana lainnya, destinasi wisata lainnya yang ada di sana. Ya, Bapak tadi sempat singgung mengenai SJA Mamake. Nah, ini menarik nih, ini apa saja Pak ditawarkan di SJA Mamake ini? Ya, SJA Mamake itu kita hamparan luas Kabupaten Kota Baru itu terlihat langsung dari bukit itu. Jadi kita melihat langsung di bukit itu hamparan luas yang ada di Kabupaten Kota Baru. Dan juga di sana kemarin juga baru saja dilaksanakan itu ada pertandingan seperti gantole dan para layang tingkat internasional. Jadi kita bisa tandem para layang bersama atlet-atlet nasional yang ada di sana untuk melihat hamparan luas Kabupaten Kota Baru langsung. Wah, luar biasa. Tapi ini dibuka untuk umumkah atau pada saat hanya ada event berlangsung? Dibuka untuk umum. Kebetulan Pak Bupati sudah mencanangkan bahwa di sana kita ada sekolah untuk para layang. Jadi kita datangkan atlet nasional untuk mendidik mereka Jadi nanti kalau sudah dibuka untuk umum,
Ini sudah dibuka untuk umum tapi tidak setiap hari. Cuman pada saat ada event aja. Tapi kalau nanti sekolah itu berhasil, mereka nanti setiap hari untuk melaksanakan para layang di situ. Apakah ada target untuk dapat menghasilkan atlet-atlet para layang nantinya, Pak? Iya, jadi kemarin makanya Pak Bupati melaksanakan kegiatan untuk lomba para layang dan gantole tingkat internasional. Itu untuk memacu anak-anak di sana untuk termotivasi agar bisa menjadi seperti mereka. Baik, lalu untuk di sana di Kota Baru sendiri itu wisatawan tidak hanya dari Indonesia tapi dari mancanegara juga. Biasanya dari negara mana sih Pak yang paling berminat untuk datang ke sana? Hampir semua negara sudah datang ke Kabupaten Kota Baru. Kemarin sudah sempat kami dari tim liputan Dinas Kominfo untuk meliput, cuman mereka nanti saja diliput soalnya kami mau liburan keluarga katanya. Dari Spanyol ada, dari Jerman ada, dari luar negeri hampir semua sudah datang untuk menikmati keindahan Kabupaten Kota Baru ini. Kalau kita berbincang mengenai pariwisata pasti dekat dengan kulinernya. Nah, ini saya juga belum pernah ke sana jadi saya ingin tahu nih kuliner apa yang ditawarkan di sana. Kuliner di sana itu banyak, Mbak. Jadi kan di sana itu terkenal dengan lautnya. Iya. Jadi nanti kalau Mbak Kiki datang ke sana, nanti kita ajak kita makan sensasi makan ikan di pinggir laut. Oh, Jadi langsung. langsung. Jadi Pak Bupati ada bikin di Siring Laut itu semacam perkumpulan makanan, seluruh tempat makan namanya Siwok. Jadi di Siwok itu kita bisa makan langsung di pinggir laut. Iya. Lalu Pak, untuk penyerapan tenaga kerja di daerah wisata itu seperti apa Pak di sana? Oh iya, jadi Pak Bupati sekarang sudah mendukung UMKM yang ada di desa tempat wisata tersebut. Jadi diberdayakan oleh Pak Bupati sehingga UMKM yang ada di desa tersebut itu meningkat sekarang dengan adanya tempat pariwisata yang ada di desa mereka. Baik, jadi semuanya merasakan manfaatnya ya Pak ya? Semuanya. Baik, kita masih akan berbincang lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih bersama dengan Bapak Gusti Abdul Wahid, SSTPMM, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota Baru. Bapak, tadi kita sudah sempat bahas mengenai kuliner dan juga wisata di Kota Baru. Lalu mungkin ada yang lain nih Pak yang harus masyarakat Indonesia tahu untuk Kota Baru. Oh, oke. Jadi nanti kalau Mbak Kiki ke Kabupaten Kota Baru, selain kuliner tadi yang saya bilang, mungkin bisa nanti kalau mau pulang oleh-oleh di sana ciri khasnya itu ada amplang. Amplang yang terbuat dari ikan itu. Dan juga nanti kalau mau baju itu bisa seperti kain yang seperti saya pakai ini, kain sasirangan todak saijaan. Namanya panjang ya Pak? Tadi Bapak sasirangan? Sasirangan todak saijaan. Yang Bapak kenakan sekarang? Iya, di bawah binaan Ibu Bupati. Jadi ini ada khasnya nggak Pak? Motif-motifnya mungkin atau seperti apa? Ya ini ada ikannya, ini ikan todak. Ikan todak. Oh baik, jadi ini Iya. khasnya dari sana yang bisa kita bawa pulang bukan hanya kuliner, Bukan kuliner. tapi juga oleh-oleh dan juga baju juga. Baju juga. Yang bisa kita bawa. Jadi Iya. kaya sekali ya Pak ya Iya. untuk wisatanya dan juga budayanya di sana. Iya, betul. Nah ini Bapak diangkat sebagai atau disebut sebagai Bapak pariwisatanya Iya. Kota Baru. Nah yang kita ingin tahu yang sudah Bapak lakukan apa saja Pak di sana Pak? Oke, jadi selama kepemimpinan Pak Bupati ini sudah sangat banyak perubahan pariwisata yang ada di Kabupaten Kota Baru. Contohnya tadi seperti saya bilang Bukit SJA Mamake itu Iya. sebelumnya itu cuman padang ilalang. Jadi tidak bisa akses masyarakat tembus ke sana. Sekarang sudah jadi sangat tempat yang paling indah dan jadi destinasi unggulan. Iya. Dan perubahan-perubahan juga dilaksanakan oleh Pak Bupati Kota Baru hampir di semua tempat wisata destinasi unggulan. Seperti Pantai Gedambaan, Siring Laut, Goa Lowo, dan lain sebagainya. Baik, lalu selain destinasi populer seperti Goa Lowo dan juga Pantai Teluk Tamiang ya Pak Pantai ya, Teluk ini Tamiang. kira-kira kedepannya akan ada rencana-rencana untuk membuka tempat wisata lainnya atau Iya. seperti apa? Pak Bupati terus mengembangkan tempat wisata karena seperti kita ketahui ini sangat berdampak pada pendapatan asli daerah. Jadi beliau mengharapkan terus berkembang. Jadi beliau selalu memotivasi seluruh kecamatan untuk apabila ada di desa atau di kecamatan mereka, kalau memang nanti ada yang berpotensi untuk menjadikan tempat wisata unggulan, silahkan dibina, nanti kami dukung katanya. Dan juga dalam waktu dekat mungkin Pak Bupati akan melaksanakan peresmian
masjid kapal pesiar. Jadi masjid yang berada di atas kapal pesiar. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalkan mungkin masyarakat punya potensi daerahnya itu bisa mengajukan juga ya? Bisa. Untuk direview gitu ya Iya, Pak ya? Ini daerah saya punya khas ini nih, Iya, bisa misalnya tolong ini air direview. terjun kami Pak, cuman akses ke sana masih belum bisa. Jadi Iya. nanti Pak Bupati langsung membantu biasanya kayak gitu. Wah, luar Langsung didukung oleh biasa. Pak Bupati. Karena visi misi beliau pariwisata dan agrobisnis. Ya. Tadi yang sempat menarik adalah akan ada masjid di atas kapal pesiar. Iya. Itu konsepnya seperti apa Pak? Jadi itu beliau membangun kapal, di dalamnya itu ada masjid. Nanti setelah diresmikan mungkin nanti pasti akan viral lagi itu. Iya, iya. Karena iya. langsung berada di atas laut. Wah. Jadi kita serasa sholat berjamaah itu serasa sholat di atas kapal. Baik, jadi itu kayaknya saya juga baru mendengar pertama kali sih Pak, akan ada Iya. masjid di atas kapal Di pesiar atas ya. kapal pesiar. Jadi ini kira-kira akan terwujudnya terrealisasinya kapan nih Pak? Tahun ini. Tahun ini? Tahun ini Oke. sudah diresmikan. Baik, kita akan tunggu Dalam juga ya waktu nanti dekat. kabarnya ya Pak ya. Iya, siap. Lalu berikutnya Kota Baru ini juga menjadi kota penyangga IKN nih Iya. Pak. Lalu persiapan seperti apa sih yang sudah dilakukan di sana? Oh, iya. Mulai dari awal jabatan Pak Bupati kemarin sudah melaksanakan perbaikan infrastruktur, infrastruktur jalan, bahkan bandara juga sudah mulai perluasan bandara. Iya. Dan kami itu kan pulau tersendiri terlepas dari Pulau Kalimantan. Jadi beliau juga sudah mencanangkan untuk jembatan penghubung daratan Kalimantan dengan Kabupaten Kota Baru. Oh, baik. Jadi Pak Bupati juga ingin melaksanakan tol laut. Jadi tol laut itu ada semacam sebuah kapal besar yang sudah dilaksanakan kerjasama dengan Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, jadi Sulawesi Barat. Jadi dengan tol laut itu nanti keliling kapalnya itu untuk mempermudah masyarakat dan untuk juga perdagangan di sana bisa lebih murah karena dengan adanya tol laut itu. Jadi banyak persiapan beliau Iya. untuk menunjang IKN ini. Jadi untuk membuka akses juga ya Membuka Pak ya? akses. Jadi antar Termasuk pulau. juga membangun pariwisata ini tujuan beliau nanti seandainya nanti IKN sudah pindah ke Kalimantan Timur, mereka pengen semacam healing dulu, Iya. jadi bisa ke Kabupaten Kota Baru karena di sana tersedia seluruh tempat wisata yang sangat indah dan menakjubkan. Iya, jadi sudah disediakan semuanya, Sudah kenapa nggak disediakan. ke Kota Iya, Baru aja kenapa gitu ya nggak Pak Kota ya? Baru? Baik, lalu kedepannya event-event yang akan digelar di Kabupaten Kota Baru itu apa saja nih Pak? Oke, setelah banyak event yang sudah kami laksanakan pertengahan tahun ini, yang kedepannya mungkin kita akan melaksanakan Festival Budaya Saijaan. Jadi seluruh budaya yang ada di Indonesia itu kumpul di Kabupaten Kota Baru untuk melaksanakan Festival Budaya Saijaan. Ada juga perlombaan Katires, ada perlombaan Hayo Barait 10, Hayo Barait 10 itu trail. Dalam waktu dekat ini, mungkin sekitar tanggal 25 Agustus ini, Kabupaten Kota Baru akan melaksanakan perlombaan off-road. Jadi perlombaan off-road yang ada di Kabupaten Kota Baru. Dan banyak masih event-event lainnya untuk menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Kota Baru yang akan dilaksanakan oleh Bupati Kota Baru. Baik, kalau ini kan pembangunan Kota Baru juga berlangsung pesat nih Pak ya. Iya. Kira-kira untuk pihak yang terlibat itu siapa saja Pak? Di luar dari pemerintah daerah sendiri, apakah ada pihak lain atau swasta yang terlibat? Oke, tadi sudah saya bilang bahwa Pak Bupati itu selalu mendorong tempat wisata yang ada di kecamatan dan desa. Beliau itu ada beberapa tempat wisata yang diserahkan beliau ke BUMDes dan itu sudah berhasil. Seperti SJ Amama Kehip, Gua Lowo itu diserahkan beliau ke BUMDes dan itu berhasil dan sering mendapatkan penghargaan. Jadi beliau selalu bekerja sama dengan desa, dengan kecamatan untuk mewujudkan tempat wisata yang ada di tempat mereka itu. Dan juga dalam waktu dekat ini kemarin kan kami sudah pindah ini untuk perkantoran. Perkantoran kami sudah pindah, perkantoran kami itu ada di pinggir laut. Nah itu nantinya akan dikerjasamakan dengan hotel. Dengan pihak ketiga untuk dibangun perhotelan. Iya, Jadi perhotelannya langsung menghadap ke laut. Jadi banyak beliau kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang visi misi beliau. Baik, lalu mungkin untuk masyarakat yang belum pernah ke Kota Baru nih Pak, itu aksesnya seperti apa? Apakah kita harus menggunakan pesawat dulu ke kota mana atau gimana Pak caranya? Oh iya, kita ada dua, bisa melalui darat dan bisa melalui udara. Kalau melalui udara kita bisa transit dulu di Banjarmasin, baru habis itu naik pesawat lagi ke Kota Baru sekitar setengah jam. Iya. Jadi aksesnya sudah mudah ya untuk ke Kota Iya, Baru sendiri ya sangat Pak mudah. ya. Baik, kita masih akan berbincang lagi ya Bapak ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.
Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih bersama dengan Bapak Gusti Abdul Wahid SSTPMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota Baru. Bapak, kami baru mendapatkan informasi bahwa Kota Baru ini baru merayakan hari jadinya dengan tema Kota Baru Menjulang. Iya. Bisa dijelaskan Pak, untuk Kota Baru Menjulang itu seperti apa sebetulnya maknanya? Iya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi Kota Baru Menjulang itu singkatan dari menuntunkan amanah menuju Kota Baru Gemilang. Itu artinya menyelesaikan amanah yang disisa jabatan beliau sekarang untuk menuju Kota Baru Gemilang. Iya, berarti sekarang tuh sebetulnya sudah cukup gemilang, tapi untuk akhir jabatan akan lebih gemilang lagi Akan ya Pak? diselesaikan. Baik. Lalu untuk wisata kembali nih Pak, mungkin baru untuk pemirsa yang baru saja menyaksikan nih wisata di Kota Baru itu apa saja yang diandalkan dan fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di sana? Jadi kita selain tadi yang sering saya sebut, kita ada maskot tempat, salah satu tempat di sana itu ada siring laut. Siring laut? Siring laut Kota Baru. Jadi kita kalau selain ke Bukit Mamake, kita bisa ke siring laut. Itu di sana tersedia seperti saya bilang tadi ada masjid kapal pesiar, ada panggung apung juga yang di sana terdapat bermacam-macam hiburan, dan juga tadi yang seperti saya bilang di situ ada seawalk, jadi sensasi makan di pinggir laut, ada tempat-tempat kuliner lengkap di sana, dan ada ikan todak saijaan maskotnya itu. Jadi kalau mau foto-foto, jadi kalau ke Kota Baru belum datang ke Kota Baru kalau belum foto di sana karena itu maskotnya itu ikan todaknya itu. Oke, berarti untuk masyarakat yang belum pernah ke Kota Baru begitu sampai yang harus dilakukan atau harus menuju harus kemana nih Pak? Ke siring laut dulu. Siring laut dulu. Setelah siring laut nanti mungkin bisa ke Pantai Gedambaan. Jadi kalau mau nginap di hotel bisa, menginap di villa juga bisa. Di Pantai Gedambaan itu juga ada villa, di Pantai Teluk Kameng juga ada villa. Ya ada fasilitas-fasilitas yang lain seperti bermain banana boat. Oh, ada di sana. Ada di sana, ada bermain MPV juga ada di sana. Jadi banyak fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Kalau mau mancing juga bagus spotnya di sana. Jadi wisata tidak hanya untuk sendiri tapi untuk keluarga juga bisa. Untuk keluarga. Ah, baik. Jadi semuanya bisa dilakukan di sana. Nah, untuk pemirsa yang mungkin juga baru bergabung nih Pak. Tadi sempat kita bahas mengenai SJA Mamake. Nah, ini katanya bukit yang bisa melihat langsung Kota Baru dari atas. Iya. Dapat jelaskan kembali Bapak? Iya. Selain melihat langsung hamparan Kabupaten Kota Baru, di sana ada keunikan. Kalau biasa itu bintang ada di atas, ini kita ada bintang di bawah. Kok bisa? Itu gimana tuh Pak? Itu sering menjadi trending di sana karena orang berfoto, itu kenapa kok bintangnya ada di bawah? Karena kalau sudah malam hari itu di tempat kami itu di laut-laut itu ada semacam tempat penangkapan ikan namanya bagang. Bagangnya itu dikasih lampu karena kan ikan itu harus ada lampu itu kalau mau mendekat. Jadi bagang itu nyala-nyala semua. Jadi berbentuk seperti bintang di laut. Jadi hamparan bintang di laut. Jadi kalau orang foto dari atas itu kelihatan bintang di bawah bukan di atas. Pada saat malam hari ya? Iya, hamparan bintangnya itu di bawah di laut itu semua. Nah, karena nyala semua dia. Saya juga baru dengar nih Pak, kalau kita bisa melihat bintang dari atas juga bisa kelihatan nih bintang-bintang di bawah ya ternyata ya. Nantilah Mbak Kiki ke sana. Iya pasti. Hanya di Kota Baru ya Pak ya? Tidak ada di yang tempat lainnya. Benar. Lalu ini Bapak sebagai bapaknya pariwisata, bapaknya pariwisata Kota Baru nih Pak. Di Kabupaten Kota Baru apa nih harapan Bapak untuk dapat meningkatkan pariwisata di sana? Oh iya. Bapak Bupati Kota Baru selalu bilang ke kami para kepala dinas, nanti setelah saya selesai masa jabatan ini tolong dijaga dan dirawat sedemikian rupa apa yang sudah saya bangun. Karena sia-sia kalau nanti Pak Bupati sudah membangun sedemikian rupa, masyarakat sudah banyak datang, pengunjung wisatawan sudah banyak datang, peningkatan PAD sudah signifikan karena adanya kedatangan pariwisata ini, tapi kalau tidak dirawat pasti akan terbengkalai juga nanti akhirnya. Jadi harapan beliau siapapun nanti pemimpin daerahnya minta tolong untuk dijaga dan dirawat sedemikian rupa apa yang sudah beliau bangun. Baik, lalu ajakan Bapak nih untuk masyarakat yang belum pernah ke Kota Baru, silakan Mong. Oke, ada satu tagline Mbak Kiki, jadi saya sebutkan saja bahwa ayo berwisata ke Kota Baru. Ayo wisata ke Kota Baru. Iya, sekarang juga ya, betul. Jangan nanti-nanti, yang penting di sana sudah tersedia semuanya, bisa untuk wisata keluarga juga, tidak hanya sendiri ya Pak ya. Dan juga tadi yang minta maaf, dan tadi saya bilang bahwa sekali seumur hidup kalian harus ke Kota Baru.
Kalau bisa lebih dari sekali, Kalau Pak. bisa lebih dari sekali, tapi rugi kalau sekali seumur hidup belum pernah ke Kota Baru. Dan jangan cuma 1 hari. Jangan cuma 1 hari. Baik. Bawa keluarga 5 sampai 1 minggu lah, 5 hari sampai 1 minggu. Baik, Bapak sekali lagi selamat ya Pak ya karena sudah Iya. mendapatkan penghargaan. Terima Ini kasih mewakili bagi- juga Bapak Bupati ya. Iya. Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 kategori pengembangan pariwisata dari iNews Media Group dan sudah tergambar sekali tadi Bapak Siap. sudah menjelaskan luar biasa dan ini saya belum pernah ke sana, ingin ke Kota Baru. Sesaat boleh. lagi Ditunggu mungkin deh. ya Pak. Ditunggu. Baik, Bapak terima kasih ya Oke. dan akhirnya pemirsa saya Kiki Cahaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.